bertemu lagi, hari ini kita di acara Insight dengan Dokter Jaya, di mana kita pastinya akan berbicara, ngobrolan topik seputar kesehatan. Nah, topik kali ini tentunya masih, tidak jauh dari topik sebelumnya, yaitu tentang anak. Kali ini Dokter Jaya akan, membahas tentang bagaimana sih caranya mengatasi problem makan pada anak. Nah, tentunya, eee, bagi para orang tua ikuti nih acara ini ya, karena menarik nih dan tentunya akan sangat berguna bagi para orang tua yang mungkin anak-anaknya ada mengalami problem pada makan atau mungkin yang juga tidak ada problem tetapi boleh juga mendengarkan. Kenapa? Karena tentunya akan menambah pengetahuan. Oke, mari kita persilakan Dokter Jaya untuk langsung memulai. Silakan, Dok. Ya, eee, problem makan itu biasanya yang paling banyak dikeluhkan Orang tua. orang tua kalau Iya, datang ke dokter dokter. Oke. berkonsultasi, ya. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai masalah, Mhm, ya, mungkin ada baiknya dulu kita lihat sih, ya, untuk bayi, ya, mhm. sistem saluran pencernaannya tuh seperti apa sih, Bayi ya, untuk ya. bayi dulu Ini ya, untuk oke. bayi, ya. Mhm, Jadi kalau kita lihat mhm, Sistem pencernaan pada bayi mhm, dibandingkan dengan dewasa, ya kalau dari sisi salurannya mhm, mungkin nggak akan terlihat beda, mulai dari mulut, mhm, kemudian kerongkongan, mhm, kemudian lambung, dan sebagainya, mhm, ya. Tetapi yang saya mau sedikit fokuskan adalah untuk bayi adalah kapasitas lambungnya, ya. Dimana kalau baru lahir, dia kapasitasnya hanya beberapa mililiter mhm, saja, oke. ya. Nah, dengan meningkatnya usia, katakanlah dia sudah berusia 1 minggu, ya, maka kapasitasnya sudah mulai naik. Ya, kalau Mmm, saya umpamakan pada usia 1 minggu ini adalah seperti buah anggur. Ya, nah kemudian kalau makin meningkat, makin besar juga kapasitasnya. Tapi kalau kita bandingkan antara katakanlah usia bayi 1 tahun dengan dewasa itu masih tetap berbeda. Nah, kenapa saya memperlihatkan ini? Karena ini ada hubungannya porsi kasih makan, Jadi makanan. lambung pada Iya, bayi itu besar, semakin besar gitu kali berkembang ya, Dok? juga, betul bertumbuh dengan juga ya. berkembangnya Mhm, usia ya. Karena kita tahu ada pertumbuhan dan perkembangan ya, mhm, termasuk sistem pencernaannya juga Oke. iya, dalam hal ini ya. Nah, inilah makanya bayi nggak mhm, bisa kita paksa, paksakan untuk makan dengan porsi mmm, yang kita kita mau, pikir iya, itu Dia cukup sesuai buat dia, ya, oke. heeh, ya. Nah, kurang lebih kalau kita lihat perkembangan keterampilan makannya ini juga sesuai dengan usia Mmm, bayi ya. mhm, Katakanlah 0 sampai 6 bulan mhm, ya, si bayi jelas hanya ASI iya. ya. mmm, mhm, Kita usahakan adalah, full adalah ASI ya. mhm, Tetapi bila mana ASI tidak Cukupi, mencukupi heeh. ya, boleh diberikan hal yang lain ya. Dalam hal ini adalah penggantinya tetap harus cair Oh, ya. susu Nah, lain gitu kah atau iya, betul ya, biasanya ini adalah penggantinya kita mhm, namakan pengganti ASI atau katakanlah yang paling eh, baik selain ASI ya, mhm. itu adalah Pupuk. formula, Oh, susu formula, formula. iya. oh, Kenapa formula? Karena ini memang komposisi nutrisinya sudah disesuaikan untuk tumbuh kebutuhan si bayi, kembang bayi mmm, ya. Yang asli sedikit berarti gitu Yang ya? tidak Heeh. mencukupi ya, mhm, balik mhm, lagi kalau memang ditanya yang ASI, terbaik pasti ASI tetap ASI ya. ya. Nah, mungkin Silvi sama Foni tahu nggak kenapa selalu dikatakan ASI yang terbaik? Karena bukannya kalau menyusui itu juga termasuk bonding antara si ibu dan si Betul, anak, Mhm. dan betul. ibunya kan pasti akan makan makanan yang tentunya sehat, bergizi, nanti itu kan yang Buat akan anaknya. disalurkan juga ke anak kan? Ya, ya. Dan satu hal, ya, Atau iya, ya, itu juga salah satu, Mhm, ya. Kita nggak bahas detail, iya, tetapi sepintas saja bahwa yang namanya susu formula tidak akan pernah menggantikan, menggantikan atau menyamai mhm, ASI. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu sedemikian hebatnya, iya, iya. sehingga produksi ASI betul, sesuai dengan kebutuhan, tumbuh Kebutuhan. kembang bayi. Oke. Jadi
kandungan ASI kalau diperiksa Mhm. untuk bayi usia 1 minggu 1 dengan kilo. kandungan ASI yang sama Mhm dari ibu yang sama mhm untuk bayi yang berusia katakanlah setelah 4 bulan, mhm. kandungannya beda loh. Gitu? Oh, Iya, jadi Oh, dia juga berbeda dari hari berubah ke hari, berubah sesuai dengan pertumbuhan pertumbuhan si dan anak? perkembangan si Mmm, saya baru bayi. tahu dong. Iya, itu yang nggak bisa digantikan? dialihkan oleh susu formula. Karena susu Padahal formula dari awal buka kalengnya Iya. udah begitu gitu ya? udah Heeh. kandungannya sekian, nggak Mhm. sesuai lagi. Entah kalau kita berikan lebih awal, berarti kebutuhannya lebih. Pada saat akhir mungkin jumlah yang dibutuhkan kurang untuk si Mmm. Mhm. bayi. Lain dengan ASI. Jadi Oke. itu berkembang terus. Itulah makanya dikatakan bahwa ini adalah zat yang dengan tanda petik hidup sesuai Mmm, Mmm. dengan tumbuh kembang bayi. mungkin karena itu apa, saya pernah dengar kalau ASI didiamkan, dia akan menjadi darah. Ah, itu mungkin mitos ya, Mitos ya? ya itu Oh, nggak Mmm. mungkin benar. karena itu Karena kelihatan dia bisa ngikutin perkembangan bayinya, ada yang memutuskan ya, seperti itu Mmm. mungkin ya. Karena ya, bau ASINya itu tuh nggak enak loh, Dok. Maksudnya bukan seperti susu kan wangi, sedangkan ASI itu baunya apa ya, bau besi tuh. betul. Karena memang kandungan yang ada di ASI Iya, itu sudah disesuaikan ya. Zat besinya ya cukup tinggi juga gitu oke. loh Karena itu ya. kan buat kebutuhan si bayi, buat kebutuhan Iya, orang Betul. dewasa. Jadi heeh, mungkin Iya, memang itulah yang dibutuhkan si bayi pada waktu ketika dia menyusui iya. itu. Zat-zat Mhm, gizi yang sangat penting itu yang dia butuhkan. mhm. iya. Nah, dengan meningkatnya usia di atas 6 bulan, nah itulah mulai diperkenalkan dengan makanan Makanan lain. Lain, pendamping dari Yang ASI. pendamping ASI ASI. tetap ASI tetap berikan jalan. ya, ya. Biasanya sampai umur berapa sih, Dok, ASI itu? Kalau dari WHO sendiri Mhm ya menyarankan kalau memang memungkinkan mhm. sampai dengan di atas 2 tahun pun masih bisa diberi ASI Oh, ya. Jadi selama mungkin berikan ASI. Ya, kenapa? Karena ya balik lagi tadi itu adalah nutrisi yang terbaik ya. berarti kalau sebenarnya kalau misalkan seorang ibu yang, eee, ASI-nya itu bisa dia produksi aktif tuh ya, berarti sebenarnya nggak perlu sufor lagi ya buat pendamping ya? Oh, memang kalau memang ASI-nya cukup, Cukup, nggak perlu tidak ya? perlu sama sekali ya, apalagi Mmm, di 6 bulan pertama mhm, itu dengan ASI saja itu cukup, sudah sangat cukup cukup, untuk menunjang tumbuh kembang Iya. oke, bayi. mhm, Tapi memang di atas 6 bulan mau tidak mau kita harus ada ada pendamping, pendamping. Kenapa? eee, Karena ASI saja itu Nggak nggak cukup. menyukup untuk Oke. mendukung tumbuh kembang oh setelah iya, 6 bulan mhm, ya. Nah, makanannya pun dia akan Lebih mulai bervariasi ya, ya mulai bervariasi, dari yang cair itu kemudian meningkat sesuai dengan usianya juga. pematangan dari Tubuh. apa namanya sistem Iya, pencernaannya dari cair kemudian agak kasar, kasar dan mhm, kemudian setelah 1 tahun diharapkan sudah bisa mengkonsumsi makanan makanan. yang sama dengan orang mhm, dewasa. Ah, itu Dok, kalau mau tanya nih, katanya tadi kan ASI boleh konsumsi konsumsi maksudnya sampai ketika lebih umur dari 2 2 tahun, tahun gitu heeh. kan, kita mau ngomong maksimal 2 tahun lah ya. Nah, ketika 2 tahun itu kan berarti kan si anak kan udah nyicip banyak makanan dong, banyak Ya, rasa. Nah, apakah dia udah menyicip begitu banyak, rasa makanan, dia masih mau tuh mengkonsumsi masih, masih? Oh masih masih? ya. Oh, Jadi balik lagi itu adalah sebenarnya salah satunya adalah bonding antara ibu ya mmm, dengan Mhm. anak. anak, Ya. Tapi memang apakah sampai dengan ada loh yang sampai 3 tahun, 4 katakanlah tahun yang 4 saya tahun, tahu, heeh. mmm, apakah masih efektif? Jawabannya adalah mungkin itu sebaiknya kalau sudah usia jauh di atas itu, sebaiknya memang sudah tidak diberikan lagi. mmm. Kenapa? Karena lebih ke arah psikologisnya dari si Iya, anak, karena ya. udah di umur yang buat Iya, Iya, berkembang, buat heeh. yang, udah bersosialisasi ya, udah mulai betul, main ya, udah betul. beda. Nah, satu hal ini saya berikan satu contoh ya Mmm, jadwal pemberian makan. Kalau kita lihat dari usia bayi ya, makanan itu atau asupan nutrisi itu setiap 2 jam oh, ya, setiap 2 jam? setiap 2 jam. Nah, kemudian dengan bertambahnya usia, kemudian makanan ini ya mungkin ya
setiap 2 jam tetapi bervariasi. Iya, udah Seperti mulai tadi saya ada katakan, buah. ada pendamping Iya, ya, iya. kemudian makin tua lagi si anak, dia akan mulai mendapatkan Buah, katakanlah buah, biskuit, biskuit, biskuit bayi ya. betul ya. Sampai dengan usia 1 tahun, katakanlah kita harapkan dia sudah makan makanan yang dimakan oleh Orang orang tuanya. dewasa. Kalau nasinya masih agak lembek ya, mungkin biarpun nggak sebulan yang biasa kita makan ya. Di bawah 1 tahun. Di Kalau bawah di satu atas tahun. 1 tahun kita harapkan dia Udah mulai sudah bisa. menerima apa yang dimakan oleh orang. Nah, berarti saya juga ada kesalahan tuh di Kenapa? anak saya waktu udah mulai makan makanan pendamping, katakan kasih bubur yang halus pertama, makin bertambah besar gitu sekitar 8 bulan, kasih yang halus itu dia tetap mau, tapi begitu saya kasarin, dia lepeh gitu loh, Dok. Begitu terus dia berarti mau halus, akhirnya saya bikinkan yang halus lagi gitu. Sampai begitu dia masuk 10 bulan, dia tetap mau yang halus. Hasilnya 1 tahun dikasih makanan yang kita makan gitu, nggak mau. Hmm. Nah, kalau kayak gitu Itu gimana tuh, Dok? karena kesalahan orang tuanya? Atau Ya, jadi sebenarnya istilah nggak maunya ini itu harus dicoba ulang ya. oh, Kadangkala orang tua itu beberapa kali saja anaknya sudah nggak mau menganggap bahwa oh ini belum saatnya. Padahal seharusnya adalah diulang sampai berapa kali? Katakanlah mungkin sekitar 20 kali. banyak. Jadi memang Jadi harus terus dicoba ya. dicoba ya, karena memang itu masanya dia harus meningkatkan dari mulai yang Oh, cair tadi sampai dengan usia 1 tahun Mm. menerima makanan yang kita makan, orang dewasa makan. Mungkin Kurang lebih itu. bagi para orang tua mungkin karena dilihat anaknya nggak mau makan, takut kali ya jadi kebuang, iya. daripada nggak mau makan, mending dia kasih yang Tetap yang halus tetap yang gitu. dia mau makan gitu. Mungkin. Oke, ya tapi ya balik lagi sekarang kita tahu bahwa Iya. sebenarnya itu harus dicoba Coba terus. kembali ya. Dengan demikian maka kita berharap bahwa usia peralihannya itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaannya. Karena Iya. memang ini adalah proses yang harus mereka lewati ya. Betul. Iya. Oke. Satu hal dari jadwal pemberian makanan, kalau Sylvie dan Foni lihat, pemberian buah dan biskuit. Tetapi di sini tidak dianjurkan atau tidak disarankan pemberian buah itu dalam bentuk jus. Oh, Oke. Jadi dulu mungkin sekian belas tahun, sekian puluh tahun yang lalu, mungkin kalau kita dengar anak-anak atau bayi ya mulai di atas 6 bulan itu diberikan jus buah. Katakanlah jus jeruk ya. Tapi sekarang ini para ahli tidak menyarankan lagi untuk pemberian itu. Kenapa ya, Dok? Nah, alasannya adalah kalau kamu memberikan jus buah atau dalam hal ini misalkan jeruk di jus ya, maka sebenarnya yang kamu berikan adalah hanya kandungan gulanya saja. Oh, begitu. Jadi Cairan dari buah itu kandungan yang terbesar atau tertinggi itu adalah dari kandungan gula. oh, padahal biarpun itu kita bikinnya istilah jusnya murni, nggak dicampur. Justru itu jus yang murni ya itu biasanya kan serat bulir-bulirnya itu tidak ada lagi kan. Iya. Nah itu yang tidak disarankan. Sarankan. Nah gimana tetap memperkenalkan buah, berikan dalam bentuk aslinya. Aslinya langsung dikupas, langsung biarpun masih dalam kita buka, biarpun masih ada butir-butiran gitu, Itu yang biar dia diharapkan. icip-icip gitu. Betul. Tapi jelas kita harus milih juga kan buahnya. Kalau anak katakanlah bayi 6 bulan baru mulai kenal, mungkin kita kasih buliran-buliran jeruk ya kan, yang bisa dikatakanlah buah yang di blender dalam hal ini. Oh, blender masih bisa. Bisa diberikan. Tapi kalau di sendiri maksudnya. yang di jus itu yang kita di jus tidak yang harapkan kita hindarkan. lagi. Oke. Dok mau nanya, kan jadwal pemberian ASI dan segala macam gitu. Saya pernah ada satu temen gitu, ada kasus anaknya itu suka pisang, tapi diberikan di usia anak itu sebelum dia 6 tahun. 6 bulan mungkin. Iya 6 bulan maksud saya, iya 6 bulan. Terus anaknya suka katanya. Jadi kalau dulu anak saya kan
tok gitu, Iya, kita betul. kasih gitu, itu kan Iya. halus. Ini dia dikasih potongan kecil, semut-mut gitu. Dipikir karena anaknya suka, dia kasih aja jadi begitu gitu. Itu Ya. nggak kenapa-napa? Sebenarnya sebaiknya memang di atas 6 bulan. Kenapa harus di atas 6 bulan? Pertama, tadi ya, dari WHO sendiri mengatakan bahwa di bawah 6 bulan itu cukup dengan ASI saja. Ya. Yang kedua, anak-anak di bawah usia 4 bulan itu ada satu refleks ya yang ada di dalam eh, apa namanya kerongkongannya atau di Oke, mulutnya itu reaksi untuk menolak Oh, jenis makanan yang tidak cair. Ya, jadi logis atau ya umum saja kalau memang di bawah 4 bulan kalau diberikan dia akan cepetin muntah gitu, atau oh ya. ya. Tapi setelah itu kalau memang refleks itu sudah mulai menghilang terus diberikan anaknya nerima mestinya tidak ada masalah. Ya, yang kita khawatirkan adalah tadi kalau Refleksnya belum hilang. betul. Nah, Otomatis kalau refleksnya belum hilang dia akan keluarin ya? keluarkan. Oke. Tapi balik lagi ya, baiknya kalau kita sudah tahu seperti itu, kalau memang berat badannya juga nggak Cukup kurang, gitu ya ya, heeh, cukup, sebaiknya hindari pemberian sebelum 6 bulan sebelum itu. 6 Oke, bulan. oke Ya, Dok, kecuali kalau memang berat badannya kurang rendah, gitu ya. ya, terus kemudian dari konsultasi dokter, dokter mengatakan bahwa memang memerlukan tambahan yang Selain dapat ASI gitu, memacu heeh. pertumbuhannya itu. Ya, Nah, setiap ibu yang melahirkan itu biasanya untuk memantaunya ya adalah dia mempunyai satu kartu menuju sehat atau biasanya buku dari iya, rumah sakit. iya, ada tuh. Disitulah kita pantau tumbuh kembang si bayi. Iya, betul. Khususnya adalah fisiknya ya, Iya. kalau untuk pertumbuhannya. Selama bayi kita itu tumbuh berat badannya sesuai dengan pita yang ada di dalam grafik itu, warnanya sesuai, itu adalah yang paling baik. Salah lah Enggak pokoknya ya. masalah. Jangan sampai pindah pita warna. Oh, Ya, jadi kalau dari slide yang saya tunjukkan, yang paling baik adalah di rata-rata pita warna hijau tua. Oh, yang di tengah-tengah Di itu? tengah-tengah itu. Oke, oke. Ya, nah kalaupun dia menyimpang, ya di antara hijau, warna hijau. Tetapi kalau dia sudah menyimpang di grafik yang warna kuning, Kuning. nah itu Udah bawah over. maupun di atas itu hati-hati karena itu yang kita tidak inginkan. Karena anaknya dalam hal ini adalah atau bayinya sudah masuk ke dalam yang overweight atau Oh. undernutrition. Ya. Jadi usahakan untuk mantau di antara warna pita yang sama. Selama dia bertumbuh pada pita yang sama, sesuai dengan usianya, artinya adalah asupan nutrisinya cukup. Iya. Jadi kalau orang tua katakan, wah anak saya nggak mau makan, sulit, ya. Coba lihat dari minggu ke minggu, kalau Masih ada di situ masih enggak ada di gitu? situ, artinya adalah Normal. iya, sebenarnya Masih cukup. Iya. Ya. Berarti Nah, jangan terpengaruh, maksudnya mau anaknya tuh yang agak maksudnya Cabi. cabi, agak gemuk, agak montok gitu ya. Yang penting kan maksudnya anaknya itu porsi pertumbuhannya itu Masih sesuai normal, normal, mengikuti iya, alurnya gitu. iya. Jadi sebenarnya istilah cabi, anak yang gemuk, sekarang itu sudah ditinggalkan dari sisi. Ya, karena nggak Kenapa? sehat. Karena iya betul. Anak yang seperti itu sebenarnya dari sisi kesehatan itu baik. Ya, mungkin orang tuanya melihat senang seperti itu, ya. Atau ada juga yang mungkin pernah dengar, ya sudah itu jadi deposit aja. Kalau anaknya sakit turunnya nggak sampai ini. Nah itu juga hal yang Jadi salah. digemukin dulu, begitu dia Nah, sakit nggak terlalu betul. jomplang Jadi ya. itu yang Siap sekali. nggak bisa ya, sebaiknya tidak Iya, yang penting dilakukan. kan apa pertumbuhannya itu tetap terpantau dengan baik, Betul. nggak Iya, sakit, sehat, betul, ya itu ya udah terbaik ya. betul. Nah,
hari ini kita tadi di awal kan sudah Mm-mm. bicara mengenai Problem problem. Ya, makan. nah kalau kita lihat problem, Mm-mm. ya kita harus pilah dulu nih Mm. antara problem memberikan makan atau problem makan dari si anak itu sendiri. Beda Oh, ada loh. Oh, dua memberi ya. makan sama problem makan anak beda lagi? Iya, beda. Oh, Jadi biasanya yang masalah itu sebenarnya bukan eating problem, tetapi feeding feeding. Oh, Problem. problem. Oke. jadi Ya. punya kamu di mana? Iya, kayaknya feeding. Karena biasanya yang memberikan Uh-uh. itu yang mempunyai banyak keluhan. Ya. Oh, oke. Nah, Menarik nih, menarik. oke. Faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi perilaku makan anak? Mm. Ya. Jadi kalau kita lihat anak itu perilaku makannya ya dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu lingkungan dan keluarga. Keluarga. Jadi inilah yang jadi dasar supaya anak itu perilaku makan baik, mau nggak mau lingkungan dan keluarga harus benar-benar mendukung dia. Nah, kalau kita lihat banyak sekali orang tua mengeluh nih, ya. Apa saja sih sebenarnya keluhan yang kita dapati dari orang tua? Ya, pertama dikatakan anaknya nggak mau makan sama sekali, ya. Kemudian makan hanya sedikit, ya. Yang berikutnya adalah dia kadang-kadang nggak mau menghabiskan Jadi makannya. masih bersisa terus Iya. ya. Betul, ya. Terus kemudian hanya makan makanan yang tertentu, Dia milih berarti ya. milih, ya. Nah, balik lagi nggak bisa makan tekstur. Mungkin tadi Iya. pertanyaan Iya. ya, di Pas mana anak dia saya ya dikasih bubuk yang agak maunya kasar. yang Iya, halus halus. terus ya. Nah, ada lagi beberapa contoh yang bisa kita Ini lihat kayaknya yang 5 sama-sama. poin pertama mungkin ada semua kali ya. Tetapi Sepertinya. ya balik lagi, ini adalah kembali keluhan orang tua. Iya, Iya, bukan dari bukan anak. Apakah anaknya. iya, apakah ini masalah anak? Belum Belum tentu. tentu, Iya. ya. Jadi contoh, misalkan kalau saya katakan yang pertama adalah dia milih-milih makanan, Hmm. ya. Ini dari sisi orang tua. Mm. Apakah benar anaknya seperti itu milih-milih makanan? Nah, mungkin kita mesti lihat lagi. Dia milih mungkin karena kurang dikenalkan. Atau kalaupun sudah dikenalkan, katakanlah 1 atau 2 kali, terus anaknya nggak mau, sudah selesai. Berarti anak ini nggak ingin jenis makanan itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Sampai 20 kali tadi dibilang ya. Iya, Kalau dikenalkan kalau kayak terus. begini dok, contoh nih ya, misalkan mamanya nggak suka makan ayam, contoh aja. Terus karena yang menyediakan makanan nggak mamanya, nggak mungkin dong. Maksudnya mamanya kan pasti secara apa kita berpikir wajarnya aja nggak mungkin juga. Maksudnya dia nggak suka ayam, nggak mungkin dia masak ayam untuk anaknya dong. Pasti dia memilih mungkin ikan gitu. Nah otomatis kayak begitu Anaknya kan. juga Nanti ini nggak, kan anaknya kan iya. lihat ayam juga pasti dia gak Nggak akan suka makan gitu ya. karena pembawaan dari orang tua, benar gak dok? Nah, itu yang harus dikikis pola pikir seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua inginkan adalah anak kita jangan seperti Betul, kita. berarti Kalau kalau memang kita tidak suka, makan ayam. katakanlah ayam atau sayur, Mm-mm. maka kita harapkan anak kita akan suka. Caranya gimana? Caranya perkenalkanlah ya jenis makanan tersebut mulai dari ini. Jadi kalau katakanlah dia tidak suka ayam, orang tuanya, nah si ibunya ini mau nggak mau harus mengalah. Berarti biarpun maksudnya yang tadi seperti yang kita pernah membahas di apa obrolan kita di berikutnya yang lalu kan anak kan dari kecil kan udah gampang melihat, dia rekam, dia memori, dia ingat. Berarti secara kecil kalau misalkan andai kata dia tidak pernah melihat orang tuanya makan makanan tertentu itu otomatis kan dia juga Ngikut ke gitu. bawah nggak sih dok? Misalkan nih, tadi kan nggak makan ayam nih contoh misalnya kedua orang tuanya nggak pernah makan sayur. Nah otomatis kan secara nggak langsung kan dia rekam, oh ya setiap kali saya makan juga di makanan saya tidak pernah ada yang hijau-hijau. Apakah itu juga akan nanti membentuk dia jadi nggak makan juga sayur? Ya, itu akan benar-benar mempengaruhi ya. Nah, tapi kembali lagi kita akan bicara di belakang. Oke. Ada sedikit tekniknya ya untuk mengatur
kenalkanlah ya, walaupun kita tidak suka, dikenalkan Hmm. ya. Kalau dari awal dia sudah mulai merasakan taste dari Mm-mm. bahan makanan tersebut Mm-mm. dan dia suka, walaupun orang tuanya tidak suka, ya, anaknya Bisa itu aja suka ya. bisa saja Hmm. akan suka Ya, ya. ya. Oke. Orang tua tuh ya, Dok. Nah, balik lagi. Jadi kalau di awal tadi Mm-mm. problem makan, sebenarnya problem makan apakah memang Memberi anak makan atau atau Iya. pemberi problem makan makannya anak, nih ya, yang jadi iya. masalah, ya. Nah, balik lagi. Kalau kita sudah tahu dari hal tersebut, Iya, penata laksanaan itu cuma ada 3 hal, 3 langkah, ya. oke. Pertama adalah jadwal. Jadwal Tadi makan. jadwal makan Oh, seperti tadi, ya, yang saya sudah perlihatkan contoh, katakanlah misalkan setiap 2 jam masuk makanan, mm, ya, mulai dari entah susu, biskuit ataupun makanan padat, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan yang netral. Netral maksudnya? maksudnya apa ya, Dok? Oke, nah saya tahan dulu. Yang ketiga ini adalah gimana cara prosedur dan Cara cara pemberian pemberian makan. makannya. Oh, Ya, oke. oke. Kita akan coba lihat satu-satu. Iya, oke. Ya, Ya, baik. nah mengenai penjadwalan. Yang saya maksud di sini adalah jadwalnya ini harus teratur. Kalau kita sudah bikin bagan tadi setiap 2 jam, oke, kita berikan setiap 2 jam. 2 jam. Tambahannya konsisten ya. adalah, ya harus konsisten. Tambahannya adalah konsisten juga dalam lama pemberiannya. Lama. Oh, waktu makannya. Betul. Usahakan tidak lebih dari 30 menit. Kenapa tuh, Dok? Supaya apa? Supaya ada jeda Heeh. antara masuk makanan Cerna. dan dia mencerna Oh, dan membentuk lambung yang kosong supaya ada rasa lapar. Salah lagi. Jadi maksimal 30 menit. 30 menit ya paling lama ya. Nah, terus kadang-kadang kita orang tua, apa cukup 30 menit? Oke. Inilah makanya perlu kesepakatan, harus konsisten. Kali kita konsisten, maka balik lagi, dia akan belajar. Kalau saya tidak makan, saya akan lapar. Kalau saya lapar, saya nggak akan dapat makanan lagi sebelum jamnya. jadwal makan berikutnya. Oke. Ya, jadi balik lagi, ya balik kalau memang di tengah-tengah itu merengek, yang kita bisa berikan adalah sebatas air putih, tidak snacking. Berarti kalau kita kasih di luar air putih, snacking itu akan membentuk satu kebiasaan baru lagi yang nantinya di Kamu jam-jam akan katakanlah mengubah jadwal. periode jadwal berikutnya, ya. Salah Jadi lagi. kembali. Iya. Nah, ini tadi pertanyaannya Oh ya, lingkungan yang lingkungan netral. netral. Maksudnya apa? Lingkungan yang netral ini adalah pada saat anak makan, berikanlah lingkungan yang benar-benar mendukung untuk makan. Bukan di bawah jalan gitu ya, Dok ya. Salah lagi. Salah Enggak lagi. juga sih. Tapi maksudnya kadang dia nggak mau makan, dengan dia mau makan, ayo yuk kita sambil makan keluar gitu. Dibawa keluar, akhirnya saya suapin, dia masuk tuh makanannya gitu. Ya. Jadi kembali, poin pertama adalah anak makan tidak boleh dipaksa. Ya. Nah, kalau nggak boleh dipaksa, kembali lagi, jangan gunakan makanan sebagai hadiah. Jadi, oke, ayo makan dulu. Kalau sudah makan, nanti baru kita pergi misalkan atau berenang atau nonton TV atau main atau apa. Jangan pakai makanan sebagai rewardnya dia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jangan takut kotor. Jadi kita kan mengencourage anak untuk bisa makan sendiri kan. Jadi usahakan dia makan sendiri. Wajar kalau makan berantakan, belepotan, kesana kesini. Cuman kayaknya yang poin nomor 2 ini yang biasa orang tua daripada beres. Ada lagi nih. Ya. Jadi itu. Nah, yang cukup penting tadi juga sama seperti tadi, lingkungan pada saat makan. Benar-benar harus diajar duduk makan di situ sampai selesai ya. Iya, jangan diajak sambil jalan. Ajak main atau nonton televisi. Saya pernah lihat itu ada satu ibu anaknya pokoknya kalau main jamnya makan
keliling satu klaster. Hmm. Enggak, maksudnya jadi kayaknya si ibunya memang mengikuti keinginan anaknya, Anaknya, iya. ya. Jadi anaknya mau sambil main di taman, dia ikutin tapi sambil bawa-bawa makan. Kalau dipikir-pikir kan juga sudah nggak sehat juga ya, Dok, Kotor karena Betul, udah ya. di karena lingkungan di luar kotor, udah kotor Iya. gitu betul loh. ya. Heeh. Oke, dan ditambah lagi kadangkala dari sisi waktu juga. Apakah Bisa kita lebih dari 30 menit itu. Jam, iya. Iya. Nah, kendalanya apa? Ya, sorry maksud saya problemnya apa kalau Heeh. kita lebih dari 30 menit? Mmm. Karena ini akan berdampak ke Pencernaan. periode makan Berikutnya, berikutnya. jam Iya, berikutnya iya. lagi. Ya, jadi nggak Akhirnya heran jadwal makanannya mundur, Berantakan. betul. Iya. Nggak heran kalau baru selesai makan siang, tapi selesainya itu sudah hampir jam 2, katakanlah. Padahal jam 2 kita rencanakan berikan dia biskuit. Masuk nggak? Belum Nggak. tentu masuk, Iya. karena anak merasa Kenyang. Masih masih kenyang. kenyang. Mundur. Kalau satu mundur, otomatis yang Jam-jam lain berikutnya juga mundur lagi. Betul, betul. Itu yang membuat mungkin dari sisi anak sendiri, itu dia nggak merasa lapar, dan ini yang akan jadi dasar problem makan pada anak. Ya, kita bisa konsisten, anak merasa lapar, dia akan tahu kapan waktunya dia. Jangan beri makanan di antara. Berarti di harus konsisten dan tegas ya, Dok, ya. Maksudnya Betul. benar-benar on schedule. Kalau andai kata kita mundur, efek ke berikutnya bukan Iya. saat itu aja begitu Iya, loh. ya. Nah, ini kita mulai biasakan dari mulai bayi Bayi, sebenarnya ya. Dengan kita lakukan seperti itu, kita harapkan dia tahu persis jadwal yang sebenarnya harus dia. Ya, porsi ya jelas seperti tadi kita tahu bahwa kapasitas lambungnya itu terbatas. iya. Jangan berikan porsi yang kita inginkan, Betul. Iya, tetapi yang si anak dapat butuhkan terima. ya. Selama pertumbuhannya baik, porsinya kecil, tidak masalah, karena memang itu kebutuhan dia hanya sebatas itu. Karena daya tampungnya baru sebesar yang tadi yang kita di Betul, buah-buahan itu ya. betul. Asalkan satu syaratnya adalah variasi harus baik. Jadi kebutuhannya harus Tercukupi, jangan monoton. betul. Jadi walaupun dia sesuai schedule, tapi variasinya hanya itu saja. Nah, Itu nggak juga bisa nggak boleh juga, ya. betul. Jadi Jadi mungkin harus bisa ada daging, seratnya, ada sayurannya. betul, buahnya. Ada warna-warni yang mungkin itu terlihat Iya, lebih menarik ya. iya. Ya. Nah, itu yang harus kita pantau untuk penata laksanaannya. Jadi kalau kita rangkumkan ya aturan pemberian makanan, orang tua atau pengasuh bertanggung jawab terhadap 3 hal. Jenis makanannya, ya, kemudian waktu pemberian, dan juga tempat makan. Tempat makan. Maksudnya adalah anak itu harus makan katakanlah di meja makan atau tempat makannya dia yang sudah tersedia. Di luar itu sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kita akan membiasakan dia bahwa oke, ini adalah tempat saya untuk makan, bukan tempat untuk bermain, bukan untuk katakanlah menonton. Ya, lingkungan harus mendukung. Nah, itu dari sisi kita sebagai orang tua. Ya, dari sisi anak, dia akan menentukan jumlah atau porsinya. Berapa sih banyak porsi yang bisa dikonsumsi? Anak yang menentukan, bukan orang tua. Kalau kita katakanlah 1 mangkok sediakan, ternyata setiap kali makan, anaknya hanya makan katakanlah separuh. Ya. Berarti jatahnya, porsinya dia cukup setengahnya. Iya, asalkan kita juga harus pantau. Apakah dengan dia makan separuh itu, tumbuh kembangnya tetap naik gitu ya? Iya. Selama baik tumbuh kembangnya dalam pita yang sama, artinya adalah memang porsinya cuma sekian. Jangan ditambahkan lagi. Kenapa? Karena toh kita sudah menjadwalkan ada jam-jam makan berikutnya jam-jam lagi. makan berikutnya. Jadi yang kita pantau adalah secara total keseluruhan dalam 1 hari, tidak dalam 1 kali makan. Ya, yang berikutnya adalah selera makan. Ya, ini juga yang menentukan adalah dari sisi anak, dia mau atau tidak. Tapi balik lagi, jelas harus diberikan coba. Beberapa Harus banyak tes kali. dulu. Coba Iya. dia nggak tahu ya. Ya, harus dikenalkan
jenis makanan, Hmm. ya, walaupun itu jenis makanan yang kita Suka tidak ya. suka, betul, ya. Jadi itu, Jadi kalau Iya. orang tua nggak suka, belum tentu anaknya juga nggak suka ya. Kalau nggak betul, dikenalkan, bagaimana dia bisa tahu rasa ya? Betul. iya, Berarti memang orang tua juga harus suportif dari sisi itu. iya, Mm, Kalau iya, misalkan kayak begini dok, kan tadi kan anak kan nge-record nih. Kalau mm. misalkan dia lihat orang tuanya nggak pernah makan sayur, sedangkan ketika dia makan dia disuguhi ada sayuran nih, terus misalkan ketika dia sudah bisa apa ngomong, kok saya disuruh makan sih yang sayuran-sayuran Kok hijau, mama enggak gitu sedangkan ya. mama enggak gitu. Nah, hmm, berarti orang tua juga harus mungkin mempraktekkan kali ya dok ya di depan si Mencoba anak juga karena mungkin dia ya. lihat kan dia lihat, loh mama aja nggak pernah gitu. Mm-mm. setelah kita tahu yang seperti Heeh, ini, mau tidak mau orang tua itu harus juga belajar belajar. makan dengan komposisi makanan yang juga sehat. Berarti maksudnya ini ya, misalkan hari ini bisa masak bayam, terus misalnya ada ikan goreng. Nah, mungkin orang tua dan anak menunya sama. Jadi, oh ya, inilah Betul, makanan mama itu sama-sama yang saya ya, gitu. itu yang diharapkan. Nah, Jadi anak akan meniru makanan apa yang dimakan oleh orang mhm. tuanya, Jadi ya. nggak di eh, Sendiri jadi nggak di khusus untuk khusus makanan begitu. anak, Iya. enggak. Adalah lebih baik setelah usia 1 tahun, Mm, apa yang orang tua makan, sama. anaknya juga Mungkin makan. nanti kan di situ juga otomatis ada bonding tersendiri lagi ya dok ya dengan Betul. melalui makan orang tua sama anak akhirnya oh ya makanan saya sama ya dengan Ya, papa dan ini mama juga gitu. akan memperbaiki kalau orang tuanya yang bermasalah makan Oh tadi, iya, ya kan? yang nggak suka Ya, ayam jadi mau nggak mau ayam, harus suka. heeh, nggak makan Heeh. sayur jadi harus belajar makan Betul. juga dengan anaknya, betul. Apalagi Kenapa kan saya taunya heeh, sekarang, Dok? Mestinya taunya dulu gitu ya. Oke. belum Tapi telat. kan belum terlambat juga Iya, kan. Nah, Jadi ini adalah bekal kita, iya. ya. Kemudian entah ke cucu ataupun Iya, paling keponakan nggak udah ataupun tahu gitu saudara. sekarang ya, Dok. Iya. Iya. saya rasa juga masih bisa diperbaikan kan dok? Ya, balik Mungkin lagi. mungkin butuh effort yang lebih besar aja Iya, gitu loh. ya, Karena mungkin udah lewat waktunya ya betul, gitu, Tapi karena betul. udah puji Tuhan sih, terbentuk. anak saya dulunya memang waktu pas usia ya anak-anak lah gitu, Mhm, makannya susah. mhm, Tapi beranjak mereka besar, sekarang puji Tuhan nggak ada nggak ada masalah. masalah lagi Iya, Iya, ya. malah sulit untuk menghentikannya ya. betul. Nah itu Dan itu balik lagi normal juga, mhm, ya. Patokan kita atau parameter kita Mm-mm, adalah tumbuh kembang anaknya. fisiknya, ya. mhm. Selama dia aktif, gak heran dia butuh Asupan Makanannya konsumsi gizi lebih. atau Oh, masukan ah, yang oke. lebih. Kecuali kalau ya balik lagi dengan asupan sekian, berat badannya naik terus dengan mhm, yang kita tidak harapkan. Nah, mungkin itu harus cek, dikonsultasikan lebih mhm. lanjut, ya. Ya, kita punya pengetahuan lebih nih gitu Betul ya. betul. Mm. Maksudnya bagi para orang tua yang nggak punya anaknya nggak punya problem makanan pun nggak apa-apa, karena ini ada suatu pengetahuan nantinya Iya. buat kita yang nggak akan merugikan siapapun yang Mm-mm. menontonnya. Karena kita baru tahu ternyata apa, biarpun orang tua nggak suka, tapi kita nggak bisa memaksakan juga bahwa anaknya juga nggak akan suka, tapi harus terlebih dahulu kita coba dulu. Nah terus kalau di posisi kembalikan ke orang tuanya juga harus belajar. Makan bersama-sama dengan makan yang sama. Jadi Betul. Mm-mm. ada bonding antara orang tua dengan anak. Nah, di Ya, situ Ya. anak juga lihat, oh ya makanan saya dengan makan papa mama sama nih. Oke, jadi akan belajarlah makan. Ya, inilah makanan saya. Nggak boleh pilih-pilih. Makan yang sudah disediakan karena semua yang disediakan orang tua pasti yang terbaik Terbaik. buat betul. anak-anak. Makasih ya Iya, dok buat topik hari ini makasih menarik loh dok, dan benar. kita sangat menantikan topik-topik berikutnya Iya, yang tentunya akan selalu menambah kita pengetahuan selalu buat dapat kita semua. pengetahuan yang baru. Betul, Mm-mm. betul. Tidak ada kata terlambat, makanya semuanya harus Mau mau belajar, belajar, mau iya. mendengarkan. Iya. Makasih Dokter Makasih Jaya. Sama-sama. dokter. Sampai kita ketemu di obrolan Ya. Oke, berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus shalom. memberkati.